input output nama dan nilai. Oke, pertama-tama kita masukkan library-nya dulu. Include IOStream, dan kita menggunakan tipe data stream. Using nah, kita langsung aja in main. Nah, in main ini tuh fungsi utama di program C++. Jadi setiap program C++ itu harus punya mainnya, karena disitulah program bisa dijalankan. Oke, kita masukin string nama in nilai code. Nah, kalau untuk code ini tuh artinya itu karakter output ya, jadi bisa nampilin contohnya kayak nih, contohnya masukkan nama get line code. Nah, kalau untuk getLine sendiri itu fungsinya itu untuk membaca input teks lengkap termasuk spasi nih. Misalnya kalian ngetik nama kalian. Nah, itu semuanya bisa masuk ke variabel nama gitu. Sekarang masukkan nilai ya. Cara ngebedain Cin sama code sebenarnya gampang sih. Jadi kalau code itu arah ininya itu selalu menghadap ke lebih kecil, sedangkan kalau Cin itu kayak arahnya lebih besar. Oke, itu sudah. Nah, fungsi spasi 4 ini tuh sebenarnya buat memperbagus aja, jadi nggak apa-apa nggak pakai juga. Code namanya tadi nama lagi n, ini sama ikutin lihat tadi aja. Nah, kalau udah kayak gini tinggal tulis aja return no. Nah, fungsi ini untuk mengakhiri program ya. Itu pakai ini deh. Nah, ini udah selesai programnya, jadi tinggal di run aja seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, masukkan nama Anda, contohnya Dimas Setiawan, nilainya 90. Nah, hasilnya kayak gini. Nah, kan dia udah kayak gini. Nah, ada tugas nih buat kalian. Tugasnya itu nentuin grade-nya. Jadi kalau misalkan grade-nya nilainya 90, dia A, 80 dia B, dan seterusnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Lanang Habibul Bakar dari kelas D dengan akhiran NIM 051.
Jadi di sini saya akan menjelaskan gimana cara pakai if else di C++. Ini tuh dasar penting buat bikin program yang bisa mengambil keputusan. Ini yang struktur if itu dipakai buat mengecek kondisi yang ini. Kalau kondisi benar, kode dalam kurung kurawal akan dijalankan yang ini. Contohnya ini penerapannya. Nah, jadi kalau angkanya lebih dari 0, sini misal 7 bakal keluar angka positif di sini. Kita juga bisa nambahin else if dan else. Else if itu buat kondisi tambahan dan else buat kondisi terakhir kalau semuanya salah. Kalau angka itu menjadi misal jadi 0 nih, sini bakal keluar angka 0 sini. Begitupun yang negatif. Kalau kita masukkan negatif, misal negatif 9, di sini bakal tertulis angka negatif. Simpel kan? Itu dia cara pakai if else. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Firdi Ridovilla dengan NIM 33372500018. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana caranya sebuah output yang biasanya kan ya kita bikin input output itu cuma ada di terminal. Nah, kali ini kita akan membuat outputnya ini berada di dalam suatu file. Kita bikin file baru kayak nge-save gitu. Bikin data. Nah, nanti si datanya bisa diekspor gitu. Nah, gimana? Tentu saja yang pertama kali harus kita buat yaitu kita harus include dulu nih. Include apa? Yang pertama itu ada include IOStream ya. Nah, sini IOStream. Selanjutnya kita include juga sini ya, include apa? Fstream. Setelah itu di sini kita include lagi string ya. Nah, kemudian kita pakai using namespace std di sini. Nah, kenapa? Agar nanti kita kedepannya nggak usah lagi nih kita bikin std.2.2 gini nih. Nah, nanti nggak perlu. Jadi kita cukup tulis gini aja. Nah, langsung aja kita masuk ke integer main-nya. Nah, di dalam integer main, nah, kita masuk dulu nih ke filenya. Ataupun kalau misalkan belum ada ya, nih di sini aku belum ada file buat nyimpennya nih. Di ini juga belum ada nih. Apa namanya? Di fileku juga nggak ada. Sebentar, saya cari dulu di tugas UTS di sini. Nah, di sini cuma baru ada sini ya, tugas UTS. Nah, nanti saya ingin ketika saya input data, nah nanti si datanya itu jadi file gitu. Nah, seperti itu. Kita balik lagi ke sini. Nah, yang pertama kali itu kita bikin dulu. Nah, kita bikinnya itu gimana cara pakai offstream di sini. Nah, spasi file dalam kurung. Nah, sini kita namain dulu nih. Mau apa nama filenya? Karena kita akan membuat data mahasiswa yang isinya itu nama, fakultas, jurusan, sama alamat. Sama mata kuliah aja. Jadi nama, fakultas, jurusan, sama mata kuliah. Jadi kita sini bikin namanya data mahasiswa seperti ini .txt. Nah, seperti itu. Nah, lalu di sini kita pakai namanya apa? iOS.2.2. Apa sih iOS itu? iOS di sini bukan Apple ya. Nah, di sini iOS itu artinya input output. Nah,
di sini tuh app itu apa? Nah, app itu jadi ketika misalkan nih kita buat data. Nah, ketika kita datanya kita save, nah itu kan nanti kan kita masukkan datanya ke filenya ini, ke file data mahasiswa. Nah, ketika kita bikin data lagi, nah itu yang data awalnya nggak bakal hilang. Jadi keduanya ada. Itu makanya saya pakai app. Kalau misalnya saya pakai out seperti ini, nah nanti misalkan saya udah nge-save data nih di data mahasiswa. Nanti ketika saya data lagi, ketika saya save lagi, nah itu nanti si data pertamanya hilang. Saya nggak mau, makanya saya makainya app di sini ya. Nah, kemudian kita bikin logika if di sini. If ya. Nah, kondisinya ketika filenya nggak bisa dibuka seperti ini. Nah, akan menampilkan pesan. Ini kita cout file tidak bisa dibuka seperti ini ya. Di sini kita kasih return 0, return 1 biar dia bisa ngulang. Ketika dia nggak bisa, nah nanti dia ngulang lagi, ngulang seperti itu ya. Nah, ketika sudah buat seperti ini, kita buat dulu nih variabelnya. Variabelnya itu kan kita semuanya tipe datanya string ya, jadi kita cuma pakai string di sini. Nah, yang pertama itu apa? Nama, habis itu fakultas, jurusan sama nama fakultas, jurusan sama mata kuliah. Oke. Nah, ketika sudah, kita bikin si outnya dulu nih buat masukin data dulu ke variabel. Seperti ini. Nah, di sini kita jangan pakai cin kayak gini ya. Cin nama gitu. Nah, jangan. Kenapa? Karena kalau kita pakai cin, biasanya kan nama itu ada dua kata ya. Misalkan Sigit Kamseno. Nah, kayak saya misalkan Firdi Ridovilla, ketika kita ngasih inputan Firdi Ridovilla, kalau misalnya cuma pakai cin begini, nah nanti yang kebaca cuma Firdi. Nah, kita jangan pakai gini, makanya apa get line. Get line dalam kurung baru cin, koma, masukin variabelnya nama. Nah, udah kayak gini, tinggal copy-copy aja. Nama, abis itu fakultas, jurusan, MK, kan. Nah, ini kita bikin di sini sama ya, fakultas semua sini. Fakultas Anda seperti itu. Nah, di sini jurusan seperti ini. Nah, lalu sini mata kuliah. Ini ketik MK seperti ini ya. Nah, biar rapi. Nah, ketika sudah begini, nah ini kan cuma biasa ya. Kita cuma masukin terus di input namanya ke si variabel ini. Nah, gimana cara masukin ke datanya? Kita tulis aja, mirip kok. File kayak gini kan, masukin dulu. Kita bikin komen dulu di sini biar nggak bingung ya. Masukkan data ke dalam file seperti ini. Kita bikin sini file, ke sini namanya ya kan, di situ kita kasih variabel nama itu apa, nama ya kan. Nah, seperti ini. Kita copy nama, fakultas, jurusan sama MK kan.
Ini kita tinggal ganti fakultas, ini juga tinggal ganti jadi jurusan. Nah, sini mata kuliah, sini variabelnya MK kan. Nah, ketika sudah begini nih, kan pertama kali tuh kita kan berarti nanti masukkan nama Anda nih. Nah, si nama ini dimasukin ke variabel nama. Nah, nanti si variabel nama ini masuknya kemana? Masuk ke file. Jadi di file ini nampilin namanya diambil dari mana? Dari variabel nama yang tadi udah dimasukin. Seperti itu. Kita guys, biar rapi guys. Nah, ini juga sama ini. Nah, kan kalau rapi enak. Next, seperti ini guys. Nah, habis itu, nah kalau misal udah, kita tinggal close ada file dot close seperti ini. Nice. Baru kita sini kasih si out. Kalau misalkan kita kasih tahu kalau misalkan si data sudah masuk, data berhasil dimasukkan ke file. Kita berhasil dimasukkan gitu. Seperti ini ya. Sudah deh, kita titik koma, jangan lupa. Nah, ketika sudah begini, kita tinggal kita run. Nah, lihat di file sini kan. Kalau kita lihat di file sini itu masih kosong. Aku naruh di tugas UTS nih. Ya kan? Lihat nih di sini juga nih. Tuh, lihat di tugas UTS ya. Nah, di sini nih masih kosong. Tuh, belum ada apa-apa. Nah, ketika kita run nanti seharusnya kalau berhasil, nah nanti di bawah sini nih ada nih. Di atas. Pokoknya nanti ada file dengan nama tadi data mahasiswa. Oke, coba kita run ya. Kita run. Sabar. Ya, sedang membuat filenya terlebih dahulu karena tidak ada filenya tadi. Kita run lagi. Maaf agak lama ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, kita masukin nama kita nih. Sini nama kita tulis. Misal nama saya Firdi Rido Villa. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian apalagi nih? Fakultas Anda. Fakultas Teknik. Nah, seperti itu. Jurusan Informatika. Mata kuliah. Nah, saya sekarang sedang ujian bahasa pemrograman. Nah, Nah, data berhasil dimasukkan. Nah, ini ada nih ya datanya tuh. Kalau kita buka, tuh ada kan datanya. Nah, jadi kalau kita lihat juga di file sini tuh ada tuh kan data mahasiswa. Ini itu saja dari saya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.